172 Clara Wanita Simpanan Season 2. Yes, I think so, ucap Liora. Lagi-lagi Bram terdiam. Apa iya Clara meragukannya? Pikirnya, Bram teringat sikap Clara semenjak menjadi sekretarisnya, di mana Clara pernah memarahi klien wanitanya hanya karena klien wanitanya meminta bicara secara pribadi dengannya. Bahkan sebelumnya, Clara pernah mencurigai memiliki hubungan gelap bersama Maureen, hingga berakhir dengan Clara memecat Maureen dari perusahaannya. Tapi, bukankah cemburu hal yang biasa? Orang yang mencintai memang akan seperti itu. Dia takkan rela berbagi, ucap Bram. Ya, apa yang kamu katakan betul. Tapi jika tak ada rasa percaya terhadap pasangan, untuk apa? Bukankah artinya hatinya belum benar-benar memaafkanmu, ucap Liora. Liora menghela napas. Dia bangun dari duduknya. Mencintai sebesar apapun sah-sah saja. Hanya saja, jangan karena terlalu mencintai, diri kita dibuat menjadi bodoh. Jangan sampai terjadi cinta buta, ucap Liora seraya tersenyum. Bram menghela napas berat. Dia tak suka mendengar ucapan Liora, tetapi hatinya pun merasa Clara kerap kali mencurigainya yang tidak-tidak. Padahal sudah jelas dirinya tak pernah melakukan hal aneh-aneh di belakang Clara, dan tak mungkin melakukan semua itu. Lagi pula dia istrimu, seharusnya dia cukup berada di rumah saja dan menjadi nyonya yang baik, ucap Liora. Aku tak yakin Clara mau mendengarkanku, ucap Bram. Ya, itu karena dirimu terlalu lemah. Kamu selalu iya saja jika menyangkut dirinya. Kamu pun harus memikirkan dirimu sendiri, Bram, ucap Liora. Liora menepuk bahu Bram karena Bram diam saja. Apa kamu sudah akan bekerja? Tanya Liora. Pekerjaanku banyak, ucap Bram. Baiklah, aku akan ke kantor papi saja. Tapi aku berharap kamu mau mempertimbangkan apa yang aku katakan. Aku tak ingin bekerja di perusahaan papi yang terlalu banyak aturan. Sudah cukup pengalamanku di masa lalu. Aku bisa gila jika semua sampai terulang lagi. Lagi pula, kamu tak mau bukan jika aku bekerja di perusahaan orang lain, orang-orang akan membicarakanmu bahwa kamu adalah kakak yang kejam terhadap adiknya, ucap Liora seraya terkekeh. Bram pun tersenyum. Dia mengacak gemas rambut Liora. Baiklah, aku akan bicarakan masalah ini dengan Clara. Aku akan menghubungimu nanti, ucap Bram. Oke, aku pergi dulu, ucap Liora dan memeluk Bram. Setelah itu Liora pun keluar dari ruangan Bram. Liora pergi ke ruangan sekretaris. Dia membuka pintu. Di ruangan itu tersenyum melihat Clara. Hai Clara, sapa Liora. Hai, ada apa? Tanya Clara tersenyum heran. Ada apa? Liora ke ruangan, pikirnya. Tak ada, aku hanya ingin mengatakan terima kasih sudah meminjamkan suamimu. Hehehe, Liora terkekeh. Clara pun tersenyum seraya beranjak dari kursinya. Apa kamu akan pergi? Tanya Clara. Ya, aku akan bertemu papi. Kamu ingin menitip salam untuknya? Aku dengar hubungan kalian cukup baik, ucap Liora seraya tersenyum. Ya, sampaikan salamku pada papi, ucap Clara. Oke lah, bye. Liora pun pergi dari ruangan Clara. Clara menghela napas. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali duduk di kursinya. Aneh, gumam Clara.
Pikiran Clara mendadak gelisah, tapi rasanya tak ada alasan untuk mencurigai Liora. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Clara. Sore hari, jam pulang kantor. Bram keluar dari ruangannya. Dia bergegas menuju ruangan Clara dan membuka pintu ruangan itu. Begitu sampai di depan ruangan Clara, "Hai Bram," sapa Clara ketika menyadari kedatangan Bram. "Apa kamu sudah selesai bersiap? Aku akan bertemu Briel. Kamu mau ikut?" tanya Bram. "Oh ya, tentu saja aku mau ikut," ucap Liora penuh antusias. "Ya sudah, ayo," ajak Bram. Clara bergegas mengambil tasnya dan keluar dari ruangannya bersama dengan Bram. Keduanya bergegas menuju basement kantor dan memasuki mobil. Bram melajukan mobilnya menuju kediaman Papi Anita. Waktu berlalu, Bram dan Clara sampai di depan kediaman Papi Anita. Rumah itu tampak sepi dan penjaga keamanan rumah itu mendekati pintu pagar. Bram menurunkan kaca mobilnya. "Saya mau masuk," ucap Bram. Penjaga keamanan itu bergegas membukakan pintu pagar. Setelah itu dia bergegas mendekati Bram. "Maaf tuan, tapi tuan sedang tak ada di rumah," ucap penjaga keamanan. "Apa maksudmu? Jadi dia meninggalkan Briel sendirian di rumah?" tanya Bram terkejut. "Tidak, Nona Briel juga ikut bersama tuan," ucap penjaga keamanan. Bram mengerutkan dahinya. Pergi kemana mertuanya itu, pikirnya. Lalu Briel juga ikut di bawah. Bram turun dari mobilnya. Dia berdiri berhadapan dengan penjaga keamanan itu. "Maksudnya bagaimana? Jadi tuanmu pergi dengan Briel begitu?" tanya Bram. "Iya tuan, sudah sejak tadi pagi," ucap penjaga keamanan. "Lalu pergi kemana? Apa tuanmu itu memberitahumu?" tanya Bram. "Tuan hanya mengatakan untuk beberapa waktu takkan kembali ke kediamannya. Jadi kediaman ini kosong sekarang," ucap penjaga keamanan. Bram mengepalkan tangannya. Apa maksudnya rumah mantan mertuanya itu kosong? Bram menarik keras seragam keamanan yang dipakai penjaga keamanan itu. "Apa maksudnya? Jangan bilang mereka pergi dari negara ini," ucap Bram penuh penekanan. "Maaf tuan, saya tak tahu pasti. Tuan tak mengatakan apapun pada saya," ucap penjaga keamanan. "Sialan." Bram mengumpat geram. Dia menghantam wajah penjaga keamanan itu dengan kepalan tangannya. "Dasar tak berguna, sama saja dengan tuanmu," teriak Bram. Clara yang melihat Bram naik hitam bergegas keluar dari mobil. Dia mendekati Bram. "Hei Bram, apa yang kamu lakukan?" fakir Clara ketika Bram akan kembali menghajar penjaga keamanan itu. Clara dengan cepat menahan tangan Bram. "Astaga Bram." Clara terkejut ketika Bram mendorong tubuhnya sehingga punggungnya terbentur ke mobil. Sebelumnya, Bram menyingkirkan tangan Clara dengan cukup keras, namun tak bermaksud sengaja mendorong Clara. "Masuk Clara," bentak Bram. "Ada apa denganmu, fakir Clara?" Napas Bram memburu, wajahnya memerah. Dia menatap nyalang penjaga keamanan itu. Setelah itu dia menarik tangan Clara agar Clara tak menghalangi dirinya untuk masuk ke mobil. Bram masuk ke mobilnya, kemudian menggeram melihat Clara yang masih saja berdiri di dekat pintu mobil pengemudi. "Kenapa masih diam saja, hah? Masuk," bentak Bram. Clara mengepalkan tangannya. Bram benar-benar sudah gila. Tiba-tiba saja dia marah seperti itu. Padahal sebelumnya baik-baik saja. "Atau kamu mau pulang sendiri?" gertak Bram. "Hei, ayolah. Astaga, kenapa dirimu menjadi tak sabar sekali sih?" Kesal Clara dan bergegas masuk ke mobil. Bram langsung melajukan mobilnya dengan cepat ketika Clara menutup pintu mobil. "Apa
Apa kamu sudah gila? Ada apa denganmu? Mengapa menjadi marah tak jelas seperti ini? Kesal Clara. Clara kesal, dia bahkan belum memakai seatbeltnya. Tetapi Bram mengejutkannya karena melajukan mobilnya dengan cepat. Bram diam saja, dia tak menghiraukan ucapan Clara. Benar-benar tak waras, kesal Clara. Duh, astaga Bram. Clara memekik seraya memegang kepalanya. Ketika tiba-tiba saja Bram menginjak rem ketika mobil dalam keadaan melaju kencang. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya. Bye-bye.